Penegakan hukum yang tidak adil. Penegakan hukum yang tidak adil adalah isu kronis yang telah lama menjadi perhatian di Indonesia. Fenomena ini merujuk pada situasi di mana proses hukum dari penyelidikan hingga putusan pengadilan tidak berjalan sesuai prinsip keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak asasi manusia. Akar masalahnya seringkali kompleks, melibatkan diskriminasi, korupsi yang mengakar, intervensi kekuasaan dari pihak eksternal, dan kurangnya profesionalisme serta integritas aparat penegak hukum. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketidakadilan ini memiliki dampak luas yang bisa dikelompokkan sebagai ancaman, mengikis kepercayaan publik terhadap negara, memicu konflik sosial, dan merusak kedaulatan hukum. Gangguan, mengganggu stabilitas ekonomi, menurunkan investasi, merusak citra internasional Indonesia, dan menyebabkan kekacauan keamanan di masyarakat. Hambatan, menghambat pembangunan demokrasi dan HAM, mempersulit reformasi birokrasi, dan menurunkan motivasi SDM. Tantangan, memastikan independensi peradilan, memberantas korupsi di lembaga hukum, meningkatkan profesionalisme aparat, dan menjamin akses keadilan bagi semua. Dalam kasus penegakan hukum yang tidak adil, hukum dan keadilan menjadi sorotan utama. Yang pertama, hukum yang diabaikan. Hukum seharusnya menjadi panduan untuk menciptakan keadilan. Namun, dalam kasus ini hukum justru diabaikan, dipelintir atau dimanipulasi demi kepentingan tertentu, sehingga kehilangan esensinya sebagai alat keadilan. Yang kedua, keadilan yang terampas. Inti dari masalah ini adalah terampasnya hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum. Keadilan yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat yang harmonis dan stabil justru menjadi barang langka. Yang ketiga, pentingnya supremasi hukum. Untuk mengatasi penegakan hukum yang tidak adil, supremasi hukum harus ditegakkan. Artinya, hukum harus menjadi panglima tertinggi, dan semua pihak, termasuk penguasa dan aparat, harus tunduk pada hukum tanpa terkecuali. Yang keempat, peran masyarakat sipil dan media. Dalam konteks ini, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media massa memiliki peran vital sebagai pengawas. Mereka dapat menyuarakan ketidakadilan, mendesak reformasi, dan menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum. Analisis solusi mengatasi masalah ini butuh pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Yang pertama, reformasi kelembagaan dan regulasi. Perkuat independensi peradilan, perbaiki sistem pengawasan aparat, dan perbarui regulasi. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Tindak tegas perilaku korupsi dan tingkatkan integritas serta transparansi. Yang ketiga, peningkatan profesionalisme aparat. Beri pelatihan berkelanjutan, terapkan sistem meritokrasi, dan tingkatkan kesejahteraan aparat. Yang keempat, peningkatan akses keadilan dan partisipasi masyarakat. Perluas bantuan hukum gratis, tingkatkan edukasi hukum, dan perkuat peran masyarakat sipil serta media sebagai pengawas. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Implementasikan digitalisasi proses hukum untuk efisiensi dan transparansi. Dengan solusi ini, Indonesia bisa membangun sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan nasional dan geostrategi negara. Ringkasan, kasus penegakan hukum yang tidak adil adalah manifestasi langsung dari kegagalan sistem hukum dan keadilan. Ini bukan hanya masalah moral atau etika, melainkan ATHG yang sangat serius dan langsung menggerogoti geostrategi dan ketahanan nasional Indonesia. Negara yang tidak mampu menegakkan hukum secara adil bagi seluruh rakyatnya akan menghadapi ancaman perpecahan, gangguan stabilitas, hambatan pembangunan, dan tantangan besar dalam mencapai cita-cita nasional. Oleh karena itu, reformasi hukum dan peradilan, serta penegakan prinsip-prinsip keadilan adalah investasi strategi untuk masa depan Indonesia yang kuat dan berdaulat. Another love.